Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para penonton Ilham Maulani Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kulkas yang ke-12 berjudul Hati-hati terhadap pengaruh 7F. F yang pertama adalah food, makanan. Bagi kita umat Islam, makanan yang kita makan dan minuman yang kita minum harus halal dan baik. Halalan thayyiban. Halal artinya makanan tersebut dibolehkan menurut ajaran agama, dan baik artinya makanan itu tidak mengandung penyakit, tidak merusak ke dalam tubuh, dan sehat, tidak kotor. Jangan sampai kita makanan atau memakan makanan dengan cara yang batil. Jangan sampai meminum minuman dengan cara yang batil. Halal itu halal zatnya, halal dalam proses pengolahannya, serta halal dalam cara mendapatkan atau memperolehnya. Juga makanan dan minuman yang kita makan serta yang kita minum itu tidak berlebihan, tidak melampaui batas. Titik tekan. Makanan dan minuman dalam ajaran Islam sekali lagi halalan thayyiban, sebagaimana dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 114. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wa syukuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. F yang kedua adalah fashion. Fashion itu adalah model pakaian, termasuk juga bagaimana cara memakainya. Serbuan budaya asing yang menyebabkan umat Islam ataupun kaum muslimah tidak memakai pakaian yang sesuai dengan ajaran Islam, ini menyebabkan kita kaum muslim menjadi orang-orang yang tidak peduli terhadap agama. Tidak memakai pakaian yang menutup aurat, pakaian yang tipis, pakaian yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Hati-hati ini terhadap pengaruh pakaian, termasuk juga tidak mengumbar aurat, tidak memakai pakaian yang menyebabkan orang lain muncul syahwat. Maka dalam Islam, pakaian itu harus memperhatikan 4 hal: menutup aurat, kemudian tidak menerawang atau tidak transparan, lalu tidak ketat, menimbulkan lekuk-lekuk ataupun kelihatan lekuk-lekuk tubuh, serta laki-laki tidak memakai pakaian yang menyerupai wanita, dan wanita tidak memakai pakaian yang menyerupai laki-laki. Gaya berpakaian yang mengumbar aurat, kita lihat di tontonan televisi, di internet, di YouTube, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita umat Islam, terutama kaum muslimah, terpengaruh ingin memakai pakaian yang seperti itu. Terkecuali memang kalau kita menonton televisi, menonton tayangan-tayangan di internet atau di YouTube, banyak sekali artis selebritis yang memakai, yang istiqomah memakai pakaian yang menurut ataupun yang sesuai dengan ajaran Islam, yang menutup aurat, kemudian juga yang lebar dan lain sebagainya. Yang penting satu di antaranya, bagi Anda kaum muslimah, memakai kerudung atau jilbab sesuai dengan firman Allah, Quran surat An-Nur ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim.
وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. F yang ketiga adalah fun. Fun itu adalah kesenangan atau hiburan. Hati-hati terhadap pengaruh kesenangan atau hiburan ini. Jangan sampai kaki ini kita umat Islam dilangkahkan kepada ataupun ke tempat-tempat yang dugem dunia gemerlap yang penuh dengan transaksi narkoba, transaksi seks, mabuk-mabukan, minum-minuman keras. Jangan sampai terpengaruh oleh hal yang seperti itu. Rusak akan tubuh ini, rusak akal ini jikalau kita terjerumus kepada hal yang demikian. F yang keempat adalah free sex. Ini adalah pergaulan bebas, seks bebas sebagai efek dari adanya pergaulan bebas. Terutama kaum remaja berawal dari pacaran, kemudian terus menumpuk dosa sampai perzinahan. Hati-hati pergaulan bebas, hati-hati seks bebas, hati-hati budaya kumpul kebo. Dalam Islam untuk menyatukan dua insan yang berlainan jenis ada satu perbuatan yang mulia, yaitu dengan pernikahan, bukan dengan perzinahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Selanjutnya adalah free thinking. Berpikir bebas, berpikir liberal, berpikir sekuler. Banyak pikiran-pikiran yang menyesatkan yang mempengaruhi otak umat Islam ini yang perlu diwaspadai. Pikiran-pikiran yang merusak akidah kita, yang merusak pemikiran asli kita, yang merusak ajaran agama. Pikiran-pikiran yang tadi melegalkan aborsi, melegalkan pergaulan bebas, melegalkan kumpul kebo, melegalkan perzinahan, serta melegalkan hal yang sesuatu yang dilarang oleh agama justru dilegalkan. Ini pikiran-pikiran yang tentu sangat menyesatkan. Perlu kehati-hatian apalagi generasi muda umat Islam. Hati-hati, dunia medsos sekarang pengaruhnya sangat besar terhadap otak ini. Maka jangan sampai otak ini dicuci oleh hal-hal yang menyesatkan. F selanjutnya adalah friction. Friction itu artinya adalah perpecahan. Hati-hati perkataan atau perbuatan yang menimbulkan perpecahan antar umat Islam. Perbedaan ormas Islam tidak menyebabkan kita menjadi terpecah belah. Justru idealnya meskipun berbeda tetapi kita tetap satu tujuan, tetap bersatu, damai dalam perbedaan dan beda dalam perdamaian. Jangan sampai karena hal-hal yang bersifat ataupun karena hal yang sepele kita tawuran antar desa, antar kelurahan, antar RT, antar remaja, antar geng motor dan lain sebagainya. Jangan sampai demikian. Umat Islam jangan mau dipecah belah karena perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu kalau disikapi dengan bijak, dengan dewasa akan menjadi rahmat. Penonton setia Ilham Maulani Channel. Kemudian F yang terakhir adalah pengaruh film. Bertebaran banyak film, baik itu di televisi maupun di internet,
Film-film itu ada yang berpengaruh negatif dan ada yang berpengaruh positif. Film-film yang mengandung nilai pendidikan banyak. Film-film juga yang menjerumuskan terhadap pengaruh negatif juga banyak. Oleh karena itu hati-hatilah kita. Bukan berarti kita tidak boleh menonton film, bukan. Tetapi selektiflah kita dalam memilih film. Film mana yang dapat memunculkan semangat. Film mana yang dapat menumbuhkan motivasi untuk belajar, motivasi untuk hidup berkualitas, motivasi untuk mendekatkan diri pada ilahi. Kita pilih dan kita kelompokkan film mana yang layak untuk ditonton dan film-film mana yang tidak layak untuk ditonton. Tidak sedikit film yang menjerumuskan orang kepada pornografi, menjerumuskan orang kepada perpecahan, menjerumuskan orang kepada kekerasan dan lain sebagainya. Hati-hatilah dalam menonton film. Penonton setia Ilham Maulani Channel, kesimpulannya kita mesti hati-hati terhadap pengaruh buruk 7F. Yang pertama adalah food, yang kedua fashion, yang ketiga fun, yang keempat free sex, yang kelima free thinking, yang keenam friction, dan yang ketujuh film. Demikian, semoga bermanfaat, mencerahkan dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.